Ara, sini dong maju ke depan. Kamu lihat nih, nama kamu banyak yang alfa. Udah berprestasi kok kayak gini. Kau perhatiin gak sih kalau saya ngomong? Kamu kenapa sih setiap kelas saya jarang masuk? Biar masuk gak ngerjain tugas. Setidaknya kalau absen beri keterangan dan tetap mengerjakan tugas yang saya berikan. Jangan mentang-mentang kamu pinter ya, kamu bisa saya di sini. Saya lebih mengapresiasi murid yang mau berusaha. Ra, sini Ra. Pasti orang lagi main juga gua aja. Sini dulu sebentar, Bunda mau ngomong. Ya. Taruh dulu HP kamu. Masokan banget lagi ngomong sama orang tua kayak gitu. Kamu ini kebiasaan banget ya? Ngerjain tugas sekolah juga nggak dikerjain. Nunda-nunda pekerjaan terus, main HP terus, main game terus. Coba tuh kamu lihat kakak kamu, berprestasi. Kalau dibilangin juga nurut. Contohlah kakak kamu itu. Ada lagi nggak? Capek tau gak sih aku dibanding-bandingin dulu sama kakak? Emangnya Bunda gak capek ngebanding-bandingin orang? Emangnya Bunda gak sakit hati kalau dibanding-bandingin? Lah, Bunda mah nggak banding-bandingin kamu. Tapi kan kamu bisa lihat kakak kamu kayak gimana. Berprestasi, prestasinya juga meningkat. Kamu bisa coba dia yang baik-baik kayak gimana. Sebenarnya aku capek banget sama Bunda. Aku udah bilang kan dari awal kalau aku gak suka dibanding-bandingin. Aku sakit hati kalau dibanding-bandingin. Kenapa Bunda tuh selalu banding-bandingin aku sama kakak? Aku tuh capek sama Bunda. Ada apa sih? Ada apa? Berisik banget ya kali belajar. Tuh kan orang sok sempurna nih. Kenapa sih? Tuh kan? Kenapa, Ra? Kenapa, Gue Bun? benci banget sama lu. Gue benci banget sama lu. Kenapa sih? Kenapa, Bun? Assalamualaikum, Ara. Salam siapa? Tari, Kak. Oh, Tari. Mau ketemu Ara ya? Iya. Ara di kamar. Oke, makasih Kak. Iya, temenin Ara ya. Ra, lu beneran gak apa-apa? Beneran gak apa-apa kok gue. Gue kalau ada apa-apa lu harus cerita ke gue sih. Gue siap dengerin cerita lu. Ya, makasih ya, Tari ya. Tapi ya, lo tahu sendiri lah, kan lo udah gue anggap kayak saudara gue sendiri, keluarga gue. Tapi, ya gitu deh, sejak 2 tahun lalu, kejadian itu tuh benar-benar merubah hidup gue banget. Semua orang sayang sama lo, Ra, termasuk gue. Lu gak mau coba cerita ke guru BK aja? Seenggaknya pihak sekolah tahu alasan nilai lu turun tuh kenapa. Lo tahu sendiri deh, histori gue sama guru BK gimana. Ya iya sih. Mending lo aja deh cerita, udah gak apa-apa. Tapi seenggaknya lu coba dulu, siapa tahu guru BK di SMA beda sama yang di SMP. Nanti gue coba, tapi coba lo cerita dulu deh. Oke, besok gue coba cerita ke guru BK ya. Oke, makasih ya, Ta. Iya, sama-sama. Bu, jadi sebenarnya saya datang sini buat ceritain kondisi Ara. Ara juga udah bolehin saya buat ceritain hal ini ke ibu. Jadi sebenarnya Ara lagi. Iya, silakan Ara, duduk. Nah, ya. Oke, duduk cari posisi yang paling nyaman buat Ara. Udah? Oke, gimana kabar Ara sekarang? Ya, gitu sih, Bu. Biasa aja, flat gitu. Oke, bisa diceritain lebih lanjut flat yang Ara maksud gimana? Ya, yang gak ada rasa apa-apa sih, Bu. Saya juga bingung gimana ceritainnya. Oke, jadi kalau misalnya Ara mau cerita ke ibu, nggak apa-apa, cerita pelan-pelan, oke? Ara bisa? Bisa sih Bu, tapi ibu bisa janji nggak ngasih tauin ke guru-guru lain, soalnya saya capek dengar omelan guru lain. Pasti Ara, semua yang Ara ceritakan di sini, di depan ibu akan ibu jaga kerahasiaannya. Jadi Ara bisa cerita apapun ke ibu, asalkan bisa melegain hati Ara. Pelan-pelan, tarik nafas. Siap untuk cerita? Siap. Oke. Oke, jadi gini Bu, sekitar 3 tahun lalu mungkin saya tuh berantem besar sama Bunda. Terus akhirnya saya nggak ngomong lagi sama Bunda. Bunda juga nggak minta maaf sama saya. Saya capek sebenarnya diem-dieman kayak gini sama Bunda. Terus Bunda juga kadang lagi sering ngebandingin saya sama kakak saya gitu kan. Saya capek dibanding-bandingin. Siapa sih yang nggak capek dibanding-bandingin sama orang lain? Oke, pasti sedih. Ara merasa sedih juga ya, karena mau tidak mau karena kejadian itu Ara dan Bunda, orang yang Ara sayang, jadi jauh. Jaraknya jadi jauh lagi. Oke, apa yang Ara rasakan saat itu? Merasa kesal, bingung, nggak tahu deh Bu, ya sakit deh rasanya. Oke, Ara merasa kesel banget ya sama Bunda? Iya, saya kesel banget gitu. Kenapa sih kayak dibanding-bandingin? Padahal kan kalau orang kalau tahu ya, kan kalau aku ya aku, kakak ya kakak gitu, kayak ya gak ngerti apa kalau orang tuh kesel banget gitu.
Ya, Ara kesel banget karena setiap mau melakukan sesuatu, mau menyelesaikan sesuatu selalu disuruh kayak kakak. Benar? Oke, jadi adakah lagi cerita yang mau Ara sampaikan ke ibu? Oh iya, kadang kalau ceritanya bunda ketemu teman-teman bunda tuh jarang ceritain aku ke teman-teman bunda, lebih seringnya kakak. Ini kakak ini. Saya ada sih, tapi ya dikit. Tapi ya tetap aja kan nggak adil gitu ya. Kesel lah, sakit lah rasanya, sakit hati. Oke, pasti kesel, sakit hati, tapi sedih juga ya karena Bunda dan Ara jadi jauh hubungannya, jadi merenggang hubungannya karena kejadian itu. Oke, tadi coba ibu simpulkan dulu ya cerita yang Ara sampaikan. Jadi Ara kesel karena saat Ara bermain game, Ara disuruh belajar sama Bunda. Iya, itu juga. Ara kesel. Kesel terus waktu main game kemarin. Waktu main game kemarin di kamar tiba-tiba disuruh nugas. Padahal kan siapa sih yang suka kalau kita lagi main game diganggu. Oke, lalu setelah itu setiap Bunda ketemu teman-temannya, Ara ngerasa bahwa kakak terus yang diceritain. Betul. Ara kebagian sedikit ceritanya ya dari Bunda. Iya. Oke, setelah Ara cerita, setelah Ara ketemu sama ibu sekarang, apa yang akan Ara lakukan? Apa ya? Harapannya sih aku sama Bunda bisa ngobrol dan ketawa-tawa bareng lagi kayak dulu. Itu sih. Oke, Ara mau Ara dan Bunda bisa deket lagi, bisa saling cerita lagi, Iya. biar nggak jauh lagi ya. Iya. Oke, jadi sekarang kita coba untuk cari jalan alternatifnya. Ara bersedia? Oke, sekarang kita coba ya. Oke, pertama ada yang namanya segitiga pikiran, perasaan, dan perilaku. Jadi pikiran, perasaan, dan perilaku ini saling berkaitan, Ara. Jadi pikiran itu mempengaruhi perasaan, begitupun perasaan mempengaruhi perilaku. Jadi seperti itu, Ara. Pikiran, perasaan, dan perbuatan atau perilaku itu saling berkaitan. Gitu Bu. Tapi saya masih bingung hubungannya itu sama kasus saya tuh gimana? Oke, jadi nanti segitiga pikiran, perasaan, dan perbuatan atau perilaku itu ada hubungannya dengan teknik yang akan kita laksanakan nanti untuk mencari jalan alternatif. Nanti akan Ibu perkenalkan yang namanya thought record atau rekaman pikiran. Ara sudah bersedia? Sudah siap? Oke, saya tertarik. Boleh? Oke, yuk kita coba ya. Di sini sudah ada 5 bagian yang Ibu sediakan. Yang pertama, kejadian atau fakta. Ara bisa tulis kejadian yang Ara rasakan, yang Ara lakukan, main game dan segala hal yang Ara lakukan gitu ya. Yang kedua, perasaan Ara saat itu seperti apa. Yang ketiga, pikiran Ara saat itu seperti apa. Dan ada poin 45, perasaan dan pikiran setelahnya nanti kita coba bareng-bareng, oke? Oke, Bu. Nah, adakah yang ingin disampaikan lagi? Tadi kan kita nyampe perasaan setelahnya ya, Bu. Saya sih ngerasa perasaan saya tuh setelahnya tuh kayak saya merasa bersalah sama orang tua saya, sama bunda saya. Oke, pelan-pelan. Makasih ya, Bu. Tapi yang peluk bunda saya rasa bersalah banget sama bunda saya. Inhale, exhale. Oke, jadi ada perasaan lain lagi yang Ara rasakan setelah pertemuan ini? Saya ngerasa agak tenang sih, agak tenang. Oke, setidaknya Ara sudah merasa sedikit tenang dan optimis bisa ada alternatif lain untuk bisa deket sama bunda lagi. Betul. Oke, nggak apa-apa walaupun Ara sedikit tenang karena perasaan sedih, emosi atau memuncak-muncak ketika jauh dengan orang disayang itu wajar banget kok. Apalagi kita baru kali ini bertemu. Ibu udah seneng banget kalau Ara tuh udah bisa cerita ke Ibu, sudah bisa berbagi cerita ke Ibu. Karena memang perasaan manusia itu tuh kompleks. Banyak penelitian yang mengatakan bahwa tidak segampang itu untuk menjelaskan suatu perasaan atau menemukan hal lain ketika perasaan kita tuh campur aduk, apalagi dengan orang yang kita sayang. Ya, jadi sekarang nggak masalah, nggak apa-apa banget kalau misalnya Ara itu masih sedih, oke? Oke. Gimana? Apakah Ara ada yang ingin disampaikan lagi ke Ibu? Gimana ya? Gak ada sih, Bu. Cukup? Oke. Apakah Ara mau cerita lagi nantinya ke Ibu atau cukup? Boleh, Bu, kalau saya datang lagi ke Ibu. Oh, boleh banget. Ruangan BK ini tuh terbuka dengan hangat untuk Ara cerita lagi ke Ibu. Oke, ya udah nanti saya datang lagi ya. Bu. Oke, Nggak apa-apa, Bu. boleh banget, boleh. Dengan senang hati Ibu akan menerima Ara lagi di sini. Oke, jadi cukup Ara? Cukup. Oke, kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga Ara bisa semakin semangat, semakin optimis untuk mencari jalan alternatif bersama Ibu. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke, makasih banyak ya, Bu. Oke. Makasih banyak, Ibu. Sama. Mari, Bu.